Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, guru-guru kita semuanya yang Allah muliakan dan kita harapkan berkah doanya, para ulama, para alim yang hadir di tempat ini yang tidak bisa sebut satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu, anak-anak yang tidak bisa sebut satu persatu, yang dari jauh dari dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah yang pertama di mana pada hari ini, pagi ini di tanggal 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah, Allah takdirkan kita berkumpul di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini, duduknya kita di tempat ini mendapat keberkahan-berkah dari Allah Ta'ala, dan keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat bila yaumul qiyamah. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama atas nama keluarga besar Majelis Al-Ghuraba dan seluruh panitia menghaturkan jazakumullah khairan katsira ahsanul jaza kepada para jamaah sekalian yang sudah hadir di tempat ini, dan juga keduanya dihaturkan pada seluruhnya yang telah membantu acara ini, baik dengan doanya, tenaganya, pikirannya, bahkan dengan hartanya. Semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda dunia dan akhirat. Yang ketiga, tentunya banyak sekali kekurangan dalam panitia menyelenggarakan acara ini, baik tempat dan sebagainya. Ibu-ibu pas sudah di sana ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan Allah Ta'ala, dan kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah agar maju mendekat ke panggung. Yang di belakang, di depan juga diisi, di depan. Sekali lagi para jemaah yang di belakang mohon untuk maju. Selamat datang Pak Kiai. مرحبا. الفاتحة لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ذريته ثم الأرواح جميع وأخوانك من الأنبياء المرسلين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل ثم الأرواح جميع الملائكة المقربين شهد الله لهم الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اشرف بدر في الكون اشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد اكرم داع يدعو الى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد احلى الورى من تقى واصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد افضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد عوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وله ومن بالنية علق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وله ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحمل النبي تغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه وعلى مجره وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضوى عليها علمه وبسط لهما فوق المنة ما جرت به في أقداره الجسم صلى الله عليه فأنزل إليه مشرف خلقه وأنجل عبيده رحمة علك تردته الأنزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الأحزان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجودها هيكل كل وجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى في حبيب عمل حنان توالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي عمل حنان ما نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سرورها قد توالى في حبيبي أغلى ونوالا. تردى في حسن عالم مقامي وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سرعان قد توالى في حبيبي عمل حنان فنوالا. لاحظته العيون في مجتلاته باشرت إلي يزيد الضلالا. يا لقلب سرورا قد توالى في حبيبي عمل حنان
العلم ما قد رآته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي زرارها قد توالى في حبيبي حق الأنام بنوالا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم والهدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود التثيق وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تائب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة آسيا صلى الله عليه الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود ودين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المثاني فهزلوا اليمن غرت واستبيئوا بجمال يا رسول الله فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفاد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمدي جل يحصر العاد إذا هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسروني أنت مصباح السنون صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا انت يا حسيني مرحبا
يميني كي به نسعد ونور شان ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما تتيق عن كتابته بطون أوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوصى بالمؤمنين خلما ورزقا ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق صالح ولفظ مؤتني على المعنى الجزل إذا دعا مسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب سابق الرحيم لليتيم والأرملة ولو المعاصه التي حيلك لعيبة القوية صلى الله عليه التي تبتعد من فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل به تأترك طرق والمنازل بأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والخلق وخلق بالأشرف الخصوصية خلق بالبرية المحمود إذا وملك عن زين الوجود أجمل يسفيه حبيبي وسأنه ولولا بمجده ومكانه وصفه قد تعالى مجدها أخذت على نجمي بسها بإنانه والقلم في تقوين ما أخبر الله علمه من وفاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عين الأغلام في هذا المقام وأقرب السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, aminkan dengan sepenuh hati. Moga dengan peringatan Maulid yang terus menerus di muka bumi Indonesia ini, Allah kurniakan kepada kita pemimpin yang baik. Amin Allahumma. Saya ingat hari ini punya Menteri Agama yang rada kurang klop di hati. Tapi kita ingat apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masyarakatnya protes. Afala nunabiduhum ya Rasulullah. Apakah kami harus menggusurnya, mencabut mandat? Kata Nabi, jangan. Itu ujian buat ente, banyak doa aja. Alhamdulillah. Makanya hari ini kita berdoa.
punya menteri agama khutbah belum tahu salawat kepada Nabi, repot itu di Istiqlal lagi ya, ngerakeun pisan. Dan baru hari ini kita punya menteri agama dibodoh-bodohin oleh rakyat. Ya Allah, ketika diundang di DPR begitu, ya kita doakan saja beliau diberikan oleh Allah tambahan mau belajar. Amin. Dan ilmu itu tidak akan dimasukkan begitu rupa, tetapi mesti dengan proses belajar. Ini Jokowi ini salah ngambil. Ingatnya dulu waktu Menteri Kelautan Pujiastuti itu anak SMP, Pak. Begitu diambil jadi menteri yang paling bagus. Agama mah jangan macam-macam untuk Bapak urang kan gitu ya. Makanya kita aminkan, moga Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Saya ucapkan kata-kata ini, saya katakan kata-kata ini dengan sepenuh hati karena sayang dengan negeri ini. Alhamdulillah. Memang beliau Menteri Agama ini Pak Fakhrul Razi itu gentleman, begitu dilantik dia ngobrol. Saya kan bukan Menteri Agama Islam. Ya tapi harus tahu diri dong. Kalau mau khutbah itu di depannya orang Islam semuanya. Gitu ya. Jadi ya Allah ya Rabb, mendengarkan seperti itu jadi kontroversi, mudah-mudahan saja jadi nambah belajar dan pembelajaran untuk semuanya. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من دراري الاوصاف المحمديه وقودا توجهت الى الله متمثلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل السعي فيه مشكورا عن فعله محمودا يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصه بصله الموصوله. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزتي بحق الرحال بتغشاها منه الفيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر بكل مواطن القلب مبحر قاسم امدادك في عبادك وسقيك وسر شالك لأهل ولادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنتبعهم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك متشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره وله ظاهره عنا بركتي وشركتي أولادنا والدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولمراية الدين القويم بجمل الكرم منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكتدين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين افسد العدل بولة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا في الحبس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بحرمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول وتمام كل سول ببركة سيدنا محمد الشرف الرسول بسر الفاتحة. إياك نعبد
Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan doa kita, maulid kita pada siang hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita, kampung kita dan negeri kita, amin ya rabbal. Alhamdulillah, pembacaan sholawat Simtudurol telah selesai. Mudah-mudahan dengan dibacakannya sholawat tadi akan menambah kecintaan kita kepada kekasih Allah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, dan harapan kita kelak akan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah akan disampaikan lantunan-lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh guru kita semua dari pimpinan Pondok Pesantren Dahlaniyah, yaitu Kiai Haji Salimul Habib. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua
على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجهه متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أرزق الأذكياء يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بادي الضلال يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وفؤادي بادي ظلام اشفع لنا يا حبيبنا
رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جار الله إن المسيئين قد جاءوا للأنبياء يستغفرون الله يا سيدي السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قد جاءوا للأنبياء يستغفرون الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله عطرها يبقى إذا مست آياتي وكف المصطفى كالورد نادي عطرها يبقى إذا مست آياتي الله
نور الغيب من أنا semuanya man ana laulakum kaifa hukmukum kaifa ahwakum man ana laulakum kaifa hukmukum kaifa Pulangkan Habib Rizik kembali ke Indonesia, merindu akan kehadirannya. Pulangkan Habib Rizik kembali ke Indonesia, imam besar umat Islam, idola kita semua. Man ana laulakum kaifa hukmukum kaifa ahwakum man ana laulakum kaifa مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك سدايانا مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك Majelis Al-Ghuraba, semoga tambah jaya, semoga tambah jaya. Mabruk, 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 alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Ya Rabbi latika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Majelis Al-Ghuraba, semoga tambah berkah, semoga tambah berkah. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Ya Rabbi latika mabruk. Salli wa sallim wa barik ala Allahumma bihaqqi salawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة.
أبا شكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. الحمد لله المكرم والmuhtaram, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus Habibuna Zaki wal Habib Ahmad wal Habib Hasan wa man kana fi janbihil yamin wa man kana fi janbihil aisar. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua para habaib, insyaallah diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, halalan tayyiban mubarakan fi. Dan mudah-mudahan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak penyejuk mata bagi kedua orang tua. Amin. Menjadi penyejuk mata bagi Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah majlis ini menjadi wangi dan semerbak wanginya dengan kehadirannya para habaib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan disebutkan nama Rasulullah, maka senantiasa yang namanya perkumpulan, yang namanya majlis menjadi wangi. Kira-kira di mana diucapkan Rasulullah kalau tidak ada zuriyahnya? Otomatis ketika ada zuriyah Rasulullah, maka akan disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang al-ulama pada saat ini sepakat, pada akhir zaman tidak ada suatu hal yang paling cepat membuat kita mendapatkan syafaat Rasulullah kecuali hanya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan cintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ucapan dari para Rasulullah, ahibbu ahli baiti li hubbi, cintai keluargaku bukan karena zat mereka. Mungkin kalau kalian melihat zat mereka, ada yang namanya manusia kekurangan, ada yang namanya kelebihan, ada yang namanya disenangi hati, ada yang kadang tidak disenangi hati. Tapi Rasulullah 1441 abad yang lalu telah mengingatkan, cintai mereka karena aku, bukan karena zatnya. Karena agar kita ketika melihat para habaib, maka lihatlah ini adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya para habaib di majlis ini, insyaallah akan membuat majlis Al-Ghuraba semakin berkah. Bahkan mudah-mudahan dilihat oleh Rasulullah, diperhatikan oleh Rasulullah, karena majlis Al-Ghuraba berhubungan kepada para ahlul bait, yang mana ahlul bait hubungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak keluar dari firman Allah yang Allah katakan, wabtagu ilaihil wasilah, mintalah kepadaku melalui wasilah. Karena kalau kita langsung menuju kepada Allah, terkadang kita tidak mampu
Maka dari itu Allah katakan pintu yang paling cepat adalah pintu Rasulullah. Maka pintu untuk sampai kepada Rasulullah yang paling cepat adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Ahlul Bait. Allah tanamkan cinta di dalam hati kita kecintaan kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan kami Ahlul Bait tidak membutuhkan cinta dengan kalian menyanjung tinggi kami, dengan kalian senantiasa memberikan terbuka rumah, dihormatillah. Cinta kalian ketika melihat kami salah, tegur dengan hormat, tegur dengan baik, tegur dengan sopan. Kalau kami berada di dalam jalur yang kurang benar, mungkin ditegur dengan kami senantiasa berada di jalur yang benar. Itu makna cinta yang hakiki kepada Ahlul Bait Nabi besar Muhammad. Dan yang kita muliakan sama-sama para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, khususnya ketua pemimpin Majlis Al-Ghuraba, yang mana para ulama inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau mereka melewati jembatan Shiratul Mustaqim, mereka akan melewati dengan secepat kilat. Kenapa dengan secepat kilat? Karena api neraka takut kalau mereka berlama-lama di atas Shiratul Mustaqim, apinya akan padam. Mereka lah para ulama, mereka para alim ulama yang mereka ketika ingin memasuki surga Allah, maka ada suatu suara yang mengatakan kepada mereka para ulama, "Gif, berhenti. Lihat siapa daripada muridmu, siapa daripada orang yang kau cintai ingin kau beri syafaat, berilah syafaat. Siapa yang kau ingin masukkan surga bersamamu, masuklah kepada surga bersamamu." Inilah derajat ulama. Tapi ulama yang dikategorikan seperti ini adalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan ilmunya dia senantiasa mementingkan kepentingan pribadinya, atau dengan ilmunya dia mementingkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga dia menafikan hukum Allah dan dia memberitahukan fatwa-fatwa yang tidak sama sekali bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak mungkin lagi di tempat ini dan tidak diragukan lagi di tempat ini, insya Allah ulamanya adalah ulama yang takut kepada Allah. Ulama-ulama yang ada di sini insya Allah ulama-ulamanya akan senantiasa memanfaatkan ilmunya dalam kebaikan, karena mereka tidak terlepas dengan zuriyah Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian akan senantiasa dalam keadaan jalan yang lurus, tidak akan pernah tersesat. Yang kesatu adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluargaku. Walaupun di dalam hadis yang lain dikatakan sunnati, tapi hadis tentang keluarga hadisnya mutawatir, derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang mengatakan dengan sunnahku. Siapapun ulama yang berpegang teguh, yartabitu bil habaib, yartabitu bi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah mereka adalah ulama-ulama yang dikangenin oleh Rasulullah, yang dirindukan oleh Rasulullah. Yang inilah dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal sahibu sunnah, nasiru sunnah. Beliau ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kira-kira pendapatmu siapa yang lebih utama daripada sahabat Rasulullah? Maka beliau mengatakan yang paling utama dan yang paling afdal sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang tadi bertanya, kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, engkau menanyakan tentang sahabat, aku menjawab tentang sahabat. Kalau Ali itu keluarga Rasulullah, dia memiliki kekhususan yang khusus, yang tidak bisa saya utarakan kekhususannya yang begitu tinggi di sisi Allah subhanahu. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, jangan engkau minta apa-apa dari mereka wahai Muhammad, la tas'alun alaihi ajr illa mawaddatan fil qurbah, kecuali mintalah mereka Muhammad untuk mencintai keluargamu. Dan alhamdulillah, tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan kita mencintai keluarga Rasulullah. Dan daripada tanda kita mencintai keluarga Rasulullah, hadirnya kita di siang bolong menunggu waktu zuhur dalam keadaan panas mendengarkan maulid Rasulullah, mendengarkan ceramah-ceramah yang akan disampaikan sama abna ibnu Abdillah, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita berbicara tentang maulid, Pak, Bu, maulid adalah suatu yang agung, yang kalau kita mau bahas dalilnya itu tidak perlu, karena di sini semuanya sudah yakin hukum maulid itu dianjurkan di dalam Al-Quran.
Perayaan Maulid dianjurkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an yang berbunyi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku dengan keutamaanku dan dengan rahmatku, berbahagialah kalian. Habib mau tanya, kira-kira rahmat Allah di muka bumi ini yang paling besar kalau bukan kelahiran Rasulullah, apalagi? Tidak ada. Rahmat Allah yang paling besar adalah dengan lahirnya Rasulullah. Karena kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada yang namanya bi'tsah nubuwah. Gak ada yang namanya diutus menjadi nabi. Kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada peristiwa Isra wa Mi'raj. Kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada yang namanya menjalin hubungan kita bersama Allah yang kita namakan sholat. Tidak ada yang namanya sedekah. Tidak ada yang namanya silaturahim. Tidak ada yang namanya berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang namanya kebaikan-kebaikan. Itu semua ada ketika wujud Rasulullah. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasannya sebuah syair beliau melantunkan di depan Rasulullah. Beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq. Wahai Muhammad, tatkala engkau lahir, maulid, kalimatnya maulid, wulidta, wa anta lamma wulidta, maka ketika engkau lahir muka bumi ini menjadi terang menderang dengan cahayamu. Maka perkumpulan kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil tentang keterangan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi setelah pulang dari majlis Al-Ghuraba, kita dipenuhi dengan cahaya Rasulullah. Sehingga kalau hati kita terpenuhi dengan cahaya Rasulullah, kita tidak mau mengotori mata kita dengan melihat hal-hal yang haram di dalam handphone kita. Kalau hati kita sudah diterangi cahaya Rasulullah, kita tidak mau menghabiskan waktu kita sebagai anak muda hanya habiskan main game, hanya senantiasa nonton YouTube, hanya senantiasa membuka Instagram demi Instagram, bangun tidur hanya membalas WhatsApp demi WhatsApp, meninggalkan sholat malam. Yang kalau kita duduk di sini mengatakan inni uhibbu Rasulillah, saya cinta kepada Rasulullah, padahal Rasulullah mengatakan orang yang cinta kepadaku syaratnya adalah menghidupkan sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku, dia hakikatnya telah mencintaiku. Maka orang yang ingin mengatakan aku cinta Rasulullah, buktikan cinta jangan sekedar lisan, buktikan cinta jangan sekedar ucapan, tapi buktikan kita mengikuti hal yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah melalui Rasulullah, kita harus melakukannya. Kewajiban berupa sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat bagi yang senantiasa mencukupi hartanya, pergi berangkat ibadah haji kalau orang yang mampu, atau umrah. Itu semua adalah perkara yang menjadikan untuk kuatnya iman dan Islam. Tapi Habib bilang tentang kewajiban yang dibawa Rasulullah, bukan hanya 5 perkara saja, tapi kewajiban yang dibawa oleh Rasulullah, wajibnya menjaga pandangan yang haram dari melihat, wajibnya menjaga pandangan daripada melihat hal-hal yang haram. Wajibnya senantiasa hati kita mengeluarkan penyakit-penyakit hati daripada kibir, ujub, riya, sombong, dan lain sebagainya. Wajibnya kita menjaga perasaan orang lain. Wajibnya kita senantiasa memberikan perasaan atau menjaga perasaan orang lain. Karena itu adalah hakikat ittiba bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Saya baru dapat cerita bahwasannya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang kita kenal beliau adalah kutub dunia, meninggal tahun 2014 di kota Jeddah. Beliau dikenalnya wurathun Nabi, orang yang senantiasa menjadikan mewarisi Nabi dari segi ilmu, akhlak, dan lain sebagainya. Sehingga suatu hari beliau diundang di sebuah tablik akbar, diundang di sebuah acara. Maka ketika beliau diundang di sebuah acara tersebut, para panitia merasa bahagia. Kayak zaman sekarang kita seakan-akan mudah-mudahan nanti insya Allah tahun depan Majlis Al-Ghuraba kedatangan imam besar Al-Habib Rizik bin Muhammad Syihab. Mudah-mudahan majlis ini kedatangan Al-Habib Rizik Syihab, dimudahkan perjalanannya. Senantiasa orang yang senantiasa melarang beliau senantiasa kembali, atau orang-orang yang mencegah beliau kembali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa mereka dan Allah bukakan hati mereka.
Kalaupun mereka sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, para pemerintah yang menjaga Habib Rizik sudah tercatat mereka orang-orang yang akan diberikan azab, ringankan azabnya agar mereka bertaubat ya Allah, karena mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Al Habib Abdul Qadir sedang menghadiri tabligh akbar. Tiba-tiba para panitia senang, para panitia bahagia, sehingga Habib Abdul Qadir disambut dengan begitu hebatnya, dengan begitu ramahnya, sampai beliau ingin pulang. Oleh panitia dibukakan pintu mobilnya, beliau masuk ke dalam mobil. Sesampainya beliau di dalam mobil, ditutup pintunya oleh panitia, beliau membuka jendela dengan tangan kanannya sambil beliau mengeluarkan senyum yang menebar. Panitia yang mendapatkan senyum itu merasa bahagia, mendapatkan senyum orang yang menjadi fansnya, orang yang menjadi yang dia idolakan, memberikan senyuman. Panitia bahagia, panitia senang. Ketika Habib Abdul Qadir sudah selesai, beliau menutup lagi kacanya, beliau pergi. Sesampainya 2 kilo dari perjalanan, beliau mengatakan, wahai supir, berhenti. Kenapa ya Habib, perjalanan masih jauh? Berhenti saat ini juga. Ada apa Habib? Sudah berhenti. Ali Jufri, buka pintu. Kenapa Habib? Sudah, buka pintu saja. Ternyata setelah beliau turun, pintu dibuka, ternyata tangan beliau kejepit dan berdarah. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau tahan rasa sakit ini Habib? Hada sunnah Habibukum Muhammad. Aku takut kalau aku merasa kesakitan, aku tampakkan muka sakitku. Panitia takut nanti sakit hati, takut panitia tersinggung, takut panitia nanti merasa beban. Dan ini adalah sunnah Habibukum Muhammad. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad, menjaga perasaan orang lain. Yang mana Rasulullah sifatnya selalu ketika diberikan makan membagi para sahabat-sahabatnya. Tapi pada suatu hari beliau diberikan sebuah anggur, yang mana anggur tersebut beliau makan semuanya tanpa memberikan sahabat. Sahabat kebingungan, sampai orang yang memberikan anggur merasa senyum, merasa bahagia, merasa senantiasa damai, dan dia pulang dalam keadaan bahagia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan perkara yang tidak biasa engkau lakukan? Biasanya kalau engkau makan, engkau berbagi kepada kami. Kenapa sekarang semua anggurnya engkau habiskan? Wahai sahabatku, anggur yang aku makan tadi semuanya asam, semuanya rasanya gak enak. Andai kata aku berikan kepada kalian, aku takut kalian tidak mampu menahan pucat wajah rasa yang tidak suka tadi kepada anggur, nanti menyakiti perasaan orang yang memberi anggur. Wahakala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yurithu lana nubuwah. Orang yang betul-betul ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, dia wajib menjaga perasaan orang sesama muslim. Dia wajib menjaga orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan diceritakan ada seorang yang senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan dia mengatakan, ya Rasulullah, itu ada orang kafir, dia memukulku. Itu orang kafir senantiasa dia mengembuskan pedangnya sampai kakiku saat ini engkau lihat terputus. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Ketika aku ingin membalasnya, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku perangi? La, kata Rasulullah. La, dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan engkau perangi. Mungkin sebelum dia mengucapkan, dia adalah lawanmu, tapi setelah dia mengucapkan, dia adalah musuhmu, dan engkau tidak tahu bagaimana hatinya. Walaupun mungkin dia mengucapkan dengan takut karena pedangmu, tapi jangan engkau senantiasa mengusik dia. Wahakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebarkan makna rahmatan lil alamin. Maka dari itu, kalau berbicara tentang membacakan maulid Nabi besar Muhammad, maka hukumnya adalah wajib, karena ini tidak keluar daripada koridor Al-Quran dan Sunnah. Ketika dibacakan maulid, Al-Habsyi, Dibai, Barzanji, semuanya adalah hal yang dianjurkan dalam Al-Quran. Semuanya adalah hal yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka dari itu ada sebagian masyarakat yang mengatakan, Habib, saya tidak paham maulid Habsyi itu isinya apa, saya tidak paham isi berjanji. Maka dari itu para panitia mengundang para mubaligh yang tujuannya menyampaikan apa yang ada di dalam sejarah Rasulullah, apa yang sedang dibacakan, dan mesti Habib kasih tahu. Karena saya menemukan 3 tempat selama seminggu ke belakang, para panitia dan masyarakat
ketika ada masyarakat menyumbang dananya untuk merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diundang mubalik yang kerjaannya cuma ngebodor, kerjaannya cuma ketawa-ketawa, tidak mengenalkan kepada Rasulullah. Bahkan kami masyarakat ketika bangkit dari tempat duduk Habib, 5 orang datang kepada saya, dia mengatakan saya malah benci satu sama lain, saya malah tidak sama sekali mengingat Rasulullah. Hati-hati panitia yang seperti ini, dia khianah, karena dia ketika disumbang sasi harta masyarakat untuk mengundang mubalik yang menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan tentang Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan cerita-cerita Nabi daripada Maulid Haji dan lain sebagainya, semua kembali kepada firman Allah, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli man tsabbita bihi fuadah. Wahai Muhammad, tatkala aku ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, semata-mata hanya untuk menguatkan imanmu, menguatkan ketakwaanmu. Ayuhal ahbab, Nabi Muhammad adalah orang atau zat yang mengatakan, aku yang paling bertakwa kepada Allah, aku yang paling takut kepada Allah. Masih Allah butuhkan cerita para nabi-nabi sebelumnya agar menguatkan iman Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kabar iman kita? Bagaimana kabar ketakwaan kita? Bagaimana rasa takut kita kepada Allah? Mungkin sebagian daripada umat Nabi Muhammad, mereka memiliki ketakwaan, ketakutan ketika mereka berada di dalam halayak yang ramai. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, mereka masuk kamar, wajahnya terkena cahaya, bukan cahaya ilahi, melainkan cahaya handphone. Mereka kotori matanya dengan melihat hal-hal yang haram. Mereka mendengar lagu-lagu yang tidak ada manfaat. Mereka berkomentar-komentar yang menyakiti umat muslimin, yang mereka senantiasa mencaci maki dzurriyyah Rasul. Mereka senantiasa mengintimidasi atau senantiasa memburukan dzurriyyah Rasul. Wa kaifa huwa yaqul annahu mudda'i bisilati ila Allah. Dia menyangka dirinya itu dekat dengan Allah, tapi dia memutus tali hubungan dia bersama Rasulullah. Ini orang adalah orang yang bohong. Ini orang adalah orang yang senantiasa bohong cintanya kepada Allah, karena dia melupakan Nabi Muhammad. Tanda dia melupakan Nabi Muhammad, di komentarnya dia mencaci maki para habaib, dia mencaci maki para dzurriyyah, mencaci maki para ulama. Bahkan dia senantiasa berbicara tanpa dasar. Dia katakan cadar itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dia katakan celana itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu adat Arab. Arab. Apa orang Arab? Al-Arab qabla Nabi Muhammad tabarrujan jahiliyah. Orang Arab sebelum datang Nabi Muhammad, mereka itu membuka aurat, membuka senantiasa auratnya. Mereka, Allah katakan, senantiasa membuka auratnya di mana-mana. Tapi datang Nabi Muhammad mengajarkan tentang memakai cadar. Bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan, setelah firman Allah turun yang menjelaskan tentang cadar, dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari itu perempuan-perempuan Madinah seperti burung gagak, karena semuanya hitam, semuanya pakai cadar, semuanya pakai mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan hukum pakai cadar wajib, tapi Imam Nawawi mengatakan yang boleh dibuka hanya wajah dan telapak tangan. Artinya masalah khilafah. Yang mau pakai cadar, alhamdulillah. Yang tidak mau pakai cadar, tidak apa-apa, tapi menutup auratnya kecuali muka dengan tangan. Tidak apa-apa. Jangan sampai kalian yang satu tujuan pakai cadar dan pakai kerudung menutup aurat, kalian satu sama lain mencaci. Yang lebih buruk, orang yang mencaci maki tentang cadar dan mengatakan cadar bukan daripada ajaran Al-Quran. Hasya wa kalla, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan negara kita diberikan keberkahan oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan pemerintahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan yang namanya oleh Allah Subhanahu wa taala teguran agar mereka bisa kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, kalau Nabi Muhammad masih diceritakan atau masih butuh diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, kita lebih wajib mendengar cerita Nabi Muhammad. Karena iman kita belum seperti Nabi Muhammad. Kita lebih wajib diperdengarkan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah bermusyawarah, bagaimana Rasulullah bersosialisasi, bagaimana Rasulullah beradaptasi, bagaimana Rasulullah bersama kawan, bagaimana Rasulullah bersama lawan, dan lain sebagainya. Itu makna maulidin Nabi. Itu makna ihtifal bi maulidin Nabi. Itu makna merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya Habib ingin menyampaikan
bahwasannya merayakan Maulid Nabi adalah perayaan yang tidak sama sekali keluar daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis Sahihul Bukhari, riwayat Abi Hurairah dikatakan, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Aku cinta kepada hamba ini, maka cintai dia, wahai Jibril. Maka Jibril ketika mencintai hamba tersebut, Jibril berteriak di orang langit, wahai orang-orang langit, wahai makhluk-makhluk langit, cintailah hamba ini karena Allah dan aku telah mencintainya. Maka dia diletakkan di muka bumi ini dengan qabul oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Maka ketika Allah mencintai hamba ini, apakah Allah tidak mencintai Sayyidul Ahbabin? Apakah Allah tidak lebih mencintai Rasulullah? Menunjukkan kalau Allah mencintai Nabi Muhammad, malaikat Jibril pasti mencintai Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril mencintai Nabi Muhammad, seluruh orang langit merayakan kelahiran Rasulullah. Seluruh orang langit merayakan ihtifal bi Muhammad. Bahkan daripada riwayat dikatakan, kalau mereka sudah memandangkan atau memanjangkan pandangannya menuju arsy Allah, menuju pintu-pintu surga, fakulluhum yahtafil bi maulidin Nabi. Semuanya merayakan maulid Rasulullah, karena setiap arsy-Nya Allah, pintu surga, semuanya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di mana disebutkan nama Allah, pasti di situ ada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh orang lain merayakan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj, ketika ingin memasuki surga Allah, malaikat Jibril, malaikat Ridwan berdiri menyambut Rasulullah. Itulah makna mahalul qiyam. Itulah makna kita berdiri menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah rendah hatinya, tawadunya mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau aku datang engkau jangan senantiasa berdiri, jangan muliakan aku. Sahabat menurut perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah datang dalam majlis, semua sahabat gak ada yang berdiri, hanya satu yang berdiri, Hasan bin Thabit. Dia tetap berdiri, dia tetap memuliakan Nabi. Maka sahabat semua memandang Hasan bin Thabit dengan pandangan yang senantiasa marah. Kenapa engkau tidak ikut perintah Nabi berdiri? Kata Nabi jangan berdiri, ya jangan berdiri. Maka dia melantunkan sebuah syair, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi laysa lahu mustaqim, ajibtu liman lahu aqlun salim ya hadal jamal wa la yakum. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, katanya, berdiriku qiyami lil azizi kepada tuanku adalah hukumnya wajib, dan meninggalkan kewajiban adalah suatu hal yang mustahil, suatu hal yang tidak dianjurkan. Aku heran kepada orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Ketika melihat keindahan Rasulullah datang, dia tidak mau berdiri. Seketika seluruh sahabat berdiri menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tersenyum. Rasulullah melihat bagaimana akhlaknya para sahabat, mencintai Nabi Muhammad. Bahkan dari mereka berebut-rebut air wudhu bekas Rasulullah. Lalu kita katakan kepada orang yang sekarang membenci maulid, apa yang engkau katakan tentang keislaman para sahabat, yang mereka itu senantiasa kadang kalau dilihat berlebihan. Dari mana berlebihan di depan Sayyidul Alamin? Dari mana berlebihannya dan Rasulullah mendiamkan perkara mereka? Bahkan dikatakan oleh orang-orang kafir, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin ka ashabi Muhammadin Muhammadah. Ada orang kafir yang sudah sampai keliling dunia. Dia mengatakan, aku melihat Kisra, kerajaan Kisra, semuanya mengutamakan rajanya, semuanya mengabdi di depan rajanya. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang yang mengagumi seseorang seperti sahabatnya Muhammad mengagumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlebihannya dari mana kita kumpul-kumpul seperti ini? Tidak ada apa-apanya dengan bagaimana kecintaan dan penghormatan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tahu makna yang sesungguhnya adalah mendekatkan diri dengan Rasulullah, maka dia akan masuk surganya Allah. Bahkan penutup cerita daripada ceramah ini, ada sahabat yang kerjaannya menjadi satpam rumah Rasulullah. Para sahabat ini menjadi satpam-satpam rumah Rasulullah. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, wallahu ya'simuka, Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad. Jangan biarkan orang-orang yang beriman menjaga rumahmu. Suruh mereka berpencar, suruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya sahabat yang menjadi satpam ini semuanya pulang, kecuali satu sahabat. Satu sahabat ini setiap malam tetap menjaga rumah Rasulullah. Satu malam dilihat oleh Rasulullah, didiamkan. 2 malam didiamkan. 3 malam didiamkan, sampai malam yang ketiga dipanggil oleh Rasulullah, ditanya, wahai sahabat, engkau tidak mendengar perintah Allah? Engkau disuruh berpaling daripada rumahku? Engkau disuruh senantiasa tidak boleh menjagaku? Maka dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma gumtu amama darik wa guftu harisan, innama gumtu amama babik guntu khadimah. Ya Rasulullah,
Aku tidak berdiri di depan rumahmu melainkan aku untuk menjadi siapa? Bukan, tapi aku ingin menjadi pembantumu ya Rasulullah. Aku takut suatu malam nanti wahyu turun, engkau membutuhkan peralatan atau hal sesuatu yang senantiasa mensulitkan dirimu, aku bisa membantumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Salma tasyah, Salma tasah. Kalau begitu, mintalah apa yang kau ingin minta. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mau meminta apa-apa karena engkau telah mengenalkan aku kepada Allah, mengenalkan aku kepada surga, menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah menjawab, sal wala budda sal. Enggak, harus minta. Sekarang minta. Ini adalah derajatmu. Ini adalah kebaikan yang kau lakukan. Aku ingin membalasnya. Ya, kata dia. Sal, kata Rasulullah. Minta. Maka sahabat ini meminta suatu perkara. Coba bapak-bapak ta'amul, coba tadaburin makna apa yang diminta oleh sahabat ini. Apa yang diminta oleh sahabat? Ya Rasulullah, ma as'aluka asya illa sa'altu murafaqataka fil jannah. Tidak ada yang aku minta ya Rasulullah, melainkan aku minta hanya ingin bersamamu di dalam surga Allah. Aku hanya ingin bersamamu di dalam surga Allah. Menurut para sahabat, surga yang diliputi bidadari yang cantik, sungai yang mengalir, air susu yang enak, buah-buahan yang banyak, istana yang megah, semuanya tidak terasa nikmat kalau jauh dari Rasulullah. Kalau jauh dari Rasulullah, semua tidak terasa nikmat di dalam surga Allah. Nikmat yang hakiki di dalam surganya Allah adalah orang yang bisa menatap wajah Rasulullah, adalah orang yang bisa melihat senyum Rasulullah. Maka saya ingin memberikan sebuah amalan yang insya Allah akan mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Selama amalan apa itu Habib? Aqsirus salata 'alal habib. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengatakan di dalam hadis Tabarani, inna awlan nasi bi, orang yang paling berhak kelak di yaumil kiamah, yang paling berhak melihat wajahku, yang paling berhak melihat senyumku, yang paling berhak berbicara kepadaku, yang paling berhak dekat denganku, aktsaruhum salata alayya, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan kesimpulannya tadi, maulid ini setiap tahun ayo banggakan, ayo rayakan. Bahkan kalau bisa rayakan maulid Nabi setiap hari. Dengan kita tumbuhkan atau hidupkan di dalam rumah kita anak-anak kita yang muda-muda. Usir, kalau bisa tendangin untuk dia sholat berjamaah. Jangan dibiarkan anak-anak sholat meninggalkan sholat berjamaah, atau mereka senantiasa tidur, senantiasa main game. Bapak yang amanah, ibu yang amanah, melihat anaknya laki-laki tidak sholat berjamaah, suruh mereka sholat berjamaah, suruh mereka mendekatkan diri kepada Rasulullah. Walaupun dimulai dengan paksaan, insya Allah kedepannya dia akan memulai dengan sendirinya dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah tidak biarkan orang-orang yang hadir pada siang hari yang betul dengan kepanasan. Mudah-mudahan ya Allah, dengan Kau melihat orang-orang yang hadir di majlis Guraba, yang mereka menahan rasa panas, yang mereka senantiasa mau duduk tetap di sini ya Allah. Sirami mereka dengan ya Allah air telaga Kautsar Rasulullah. Sirami mereka dengan senantiasa mendapatkan senyum Rasulullah. Jangan biarkan mereka semua bangkit dari tempat duduknya ya Allah, kecuali telah Engkau gugurkan segala dosa-dosanya ya Allah. Jangan biarkan kami yang hadir di dalam majlis Al-Ghuraba ya Allah, kecuali Engkau senantiasa melihat hajat kami, maka Engkau kabulkan ya Allah. Karena Engkau mampu menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang mana kami mengetahui tidak ada satu negara atau partai atau orang kaya yang kami bangga-banggakan mungkin tidak mampu menjadikan malam menjadi siang atau menjadikan siang menjadi malam. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Maka Engkau lebih mampu mengabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Allah, lihatlah ke dalam hati-hati mereka ya Allah, yang saat ini menghadirkan hajatnya, yang saat ini menyebutkan hajatnya. Lihat ya Allah, beri mereka waktu yang terbaik, kabulkan ya Allah. Dan jangan lupa bapak-bapak yang hadir di majlis Rasulullah, jangan lupa minta hajat agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, 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 bi sayyidil khatimah ma'al ahbabir rahmah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit orang yang hadir di sini ya Allah. Dan kami meminta ya Allah, sebagaimana Engkau katakan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, tidak boleh melupakan kebaikan di antara kalian. Maka kalau Engkau memerintahkan tidak boleh melupakan kebaikan di antara kami, pasti Engkau tidak melupakan kebaikan hamba-hambamu. Maka ya Allah, jangan lupakan kebaikan panitia ya Allah.
karena dengan mereka kami bisa berkumpul di tempat ini ya Allah. Jangan lupakan kebaikan mereka ya Allah. Andai kata kami di sini mendapatkan pengabul hajat, kabulkan hajat panitia baru kami ya Allah. Andai kata pada panitia ada yang mereka belum mendapatkan jodoh, beri jodoh yang terbaik. Atau daripada panitia ada yang memiliki keluarga yang mungkin pengen sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Jadikan suami-suami mereka daripada ibu-ibu yang menjadi panitia, suaminya menjadi suami yang menyayangi istri dan anak-anaknya. Atau daripada bapak-bapak yang memiliki istri yang hadir di sini, mudah-mudahan istri-istrinya menjadi istri yang salehah, istri yang salehah. Perempuan di sini insya Allah pulang dari sini akan membuka sejarah, membuka TV, membuka YouTube, hanya mendengarkan cerita Sayyidah Fatimah Zahra melalui ulama-ulama yang terpercaya. Bukan jangan sampai pulang di sini yang dibuka di TV adalah gosip demi gosip, insret demi insret, silet demi silet, dangdut demi dangdut, YouTube demi YouTube. Habib tidak katakan itu semua haram, tidak. Tapi itu adalah suatu hal yang lalai, yang kalau kita terlalu terjerumus ke dalamnya, ditakutkan pintu-pintu keburukan yang lain akan terbuka dan kita semakin jauh kepada Rasulullah. Maka ya Allah, dekatkan diri kami dengan Rasulullah, dekatkan diri kami dengan Rasulullah. Dengan Engkau beri kejujuran dalam mata kami, jangan sampai mata ini yang mau melihat wajah Rasulullah, saat ini mata ini melakukan hal-hal yang haram. Dengan kami memandang para habaib dengan pandangan rendah, kami memandang orang-orang sepuh dengan pandangan merendahkan, kami memandang orang tua dengan pandangan merendahkan. Ya Allah, jauhkan pandangan kami dari pandangan yang haram, jauhkan pandangan kami daripada pandangan yang haram, sehingga kami bisa senantiasa melihat wajah kekasihmu Rasulullah, wajah kekasihmu Rasulullah. Karena beliau yang berkata, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia akan melihatku secara terjaga. Maka ya Allah, syarif uyunana binadrati wajhil habib, syarif uyunana binadrati wajhil habib, syarif uyunana binadrati ila wajhil habib sallallahu alaihi wasallam. Dan hajat yang kami sampaikan siang hari ini ya Allah, dari hati saya yang paling dalam ya Allah. Mungkin saya tidak terlalu dekat dengan Habib Rizik, tapi wallahi saya cinta kepada beliau ya Allah. Hanya Engkau yang tahu bagaimana hati saya kepada beliau ya Allah. Kami meminta siang hari ini ya Allah, dengan ketulusan orang yang hadir, pulangkan beliau ya Allah dalam keselamatan ya Allah. Pulangkan beliau ya Allah. Kami rindu kepada orang-orang yang seperti beliau ya Allah, yang menegakkan keadilan tanpa rasa takut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Bijahi habibika Mustafa wa ala nabiyyika mujtaba wa ala manabi aslafuna salihun wa ala manabi man yasma bihadhihi du'a min al-ins wal jin wal malaika wal arwah al-tahira wa ala manabi habaibuna wa khususan wa ala manabi al-habib Zaki wal habib Ahmad al-Attas wal habib Hasan wal ahba'i fi janbihi wa man kana fi jiwarihi wa ala manabihi Ustaz Budi wa ala manabihi sesepuh masyarakat wa ala manabi al-hadirin wal hadirat على منابر حبيبنا رزق على منابر سيد الحبيب محمد بن سليم الحفيظ وإلى حضرة النبي المصطفى المعظم صلى الله على آله وبارك وسلم بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة ولمن أنزلت عليه سورة الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Jikalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan jikalau ada kata-kata yang berkenan di hati, semata-mata datangnya dari Allah. Dan bersyukurlah dengan selalu menjaga sholat tepat 5 waktunya, dan selalu berjamaah, dan senantiasa menyambung tali silaturahmi, dan muliakan lidah kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum wa hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya akan tambahin sedikit daripada apa yang telah disampaikan oleh Sayyid Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-aizzah, segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang sama kita muliakan dan sama kita cintai. Mobil khusus daripada guru kita yang senantiasa membimbing, yaitu Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas hafizahullah wa ta'ala, dan juga beberapa para habaib yang ada di sekitar beliau. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil khusus yang saya hormati kepada sahibul bait Ustaz Budi beserta keluarga besar daripada Majelis Al-Ghuraba. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau serta
majelis beliau menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja ibadah Allah yang akan saya sampaikan. Ketika kita berbicara tentang baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita akan berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Siapa mereka yang ada di sekitar Nabi Muhammad? Yaitu para ashab Nabi Muhammad. Mereka adalah pembela Nabi Muhammad. Mereka adalah pejuang Nabi Muhammad. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad, yang mana para sahabat Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kemuliaan para sahabat, keagungan para sahabat bukan diagungkan oleh para malaikat, tetapi langsung Allah yang memberikan pengagungan kepada para ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala wa anhu. Ibadah Allah, para ashab Nabi ya, kalau Habib biasa gini dengan dia itu terus dipotong biasa sabotase. Kalau lagi panas nggak boleh turun lagi. Biasa, banyak orang-orang yang sirik. Masya Allah, ashabin Nabi, ya, orang-orang yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka pejuang Nabi, pembela Nabi, dan mereka senantiasa bersama Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan mereka langsung diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, saudara. Banyak ayat-ayat yang mengagungkan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa sahabat Nabi menjadi mulia? Kenapa sahabat Nabi menjadi agung? Kenapa sahabat Nabi begitu hebat di mata Allah? Di samping kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai rasa kerinduan yang begitu dalam kepada Habibina Muhammad. Al-ishtiyaq al-qawiyah, kerinduan yang begitu mengakar di dalam hati para sahabat. Rasa cinta, rasa mahabbah, rasa kerinduan, bahkan para sahabat Nabi tidak mau untuk ditinggalkan oleh Habibina Muhammad. Kerinduan mereka luar biasa, ibadah Allah. Bahkan para ashabi Nabi, apa mereka katakan? Demi Allah, kalau satu hari pun kami tidak bertemu dengan Nabi, maka kami seperti orang gila, saudara. Kenapa? Kerinduan mereka kepada Sayyidul Mursalin, kecintaan mereka kepada Habibina Muhammad, kerinduan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, saudara, daripada salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kita tahu bagaimana pendekatannya, bagaimana kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad, bagaimana kedekatan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW, terlepas daripada hubungan mantu dan mertua, tapi bagaimana mahabbah dan bagaimana rasa rindu beliau kepada Nabi Muhammad. Ibadah Allah, ketika Nabi SAW meninggal dunia dan tampuk pemerintah dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun sekian bulan, ibadah Allah. Di dalam memimpin kekhalifahan, beliau dirundung rasa kerinduan dengan Nabi Muhammad, sehingga badan beliau bulan demi bulan surut menjadi badan yang kurus, ibadah Allah. Badan yang kurus kering. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Abu Bakar, apa yang terjadi pada dirimu? Engkau adalah seorang khalifah, kenapa badanmu kurang sehat? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai saudaraku, di dalam hatiku dirundung rasa rindu dengan Nabi Muhammad. Aku telah kehilangan dengan Nabi Muhammad, sehingga aku tidak merasa hidup di dunia kalau di hadapanku tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ketika meninggal Nabi Muhammad, memindahkan tempatnya 2 kilo dari rumah Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Demi Allah, aku tidak bisa hidup tanpa Nabi Muhammad. Bayangan-bayangan Nabi Muhammad berada di jalan-jalan, kemanapun aku berada. Ketika aku masuk pasar, aku teringat Nabi Muhammad. Ketika aku masuk di gang-gang, yang aku lihat Nabi Muhammad. Ketika aku berjalan di tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi Muhammad, kebayang muka Nabi Muhammad. Rasa rindu inilah yang tertancap, ibadah Allah, di hati para ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, mereka tidak hilangkan, ibadah Allah, rasa rindunya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertempat, di situ ada kerinduan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah, yang terakhir saya akan bawakan sebuah cerita yang dialami oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasi daripada Sahibul Maulud yang barusan kita baca tadi mauludnya. Kita tahu bagaimana Al-Habib Ali cintanya kepada Habibina Muhammad, cintanya kepada datuknya Nabi Muhammad,
pada suatu hari Al-Habib Ali jatuh sakit, ibadah Allah. Al-Habib Ali jatuh sakit sehingga murid-muridnya dan anak-anaknya bingung untuk mengambil beberapa dokter datang kepada Al-Habib Ali, memberikan obat, disuntik oleh dokter tersebut. Tapi rupanya sakit beliau tidak surut, ibadah Allah. Tidak turun, ibadah Allah. Bahkan beliau makin sakit sehingga anak-anaknya merasa bingung, keluarganya merasa bingung, santri-santrinya merasa bingung. Ya Habib, kamu ini sakit apa? Semua dokter sudah kami datangkan, semua obat sudah kamu minum, tapi sampai detik ini Al-Habib Ali masih sakit. Sakit apa yang kau hinggap, ya Habib? Apa kata Habib Ali? Demi Allah, sakit ini tidak akan pernah sembuh sebelum saya bersua dengan Nabi Muhammad. Sebelum saya bertemu dengan datuk saya Nabi Muhammad. Yang bisa menyembuhkan saya ini adalah datuk saya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sakit saya adalah sakit rindu dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, kerinduan membawa beliau sakit. Di malam harinya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, saudara. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, bukan bermimpi, ibadah Allah. Ya godotan, bertemu, bertatap muka, bukan bermimpi, ibadah Allah. Al-Habib Ali mendapatkan satu maqam, mendapatkan satu kedudukan, ya godotan bin Nabi, langsung bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi, ibadah Allah? Begitu Nabi Muhammad datang ke kamar beliau, beliau bangkit dengan segar. Kemudian beliau dipeluk oleh Habibina Muhammad, dipeluk oleh datuknya Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Demi Allah, ketika kulitku nempel ke kulit datukku, semua sakit-sakit yang aku rasakan pada saat itu hilang dengan sendirinya, ibadah Allah. Kerinduan kepada Habibina Muhammad. Makanya mari kita jadikan ibadah Allah majelis ini sebagai majelis rasa rindu kita dengan Nabi Muhammad. Perbanyak membaca sholawat, ingat dengan Nabi Muhammad, karena hanya manusia inilah yang akan bisa menolong kita. Manusia inilah yang nanti akan membantu kita. Manusia inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Sambung hubungan kita dengan Nabi Muhammad, ibadah Allah. Jadikan hati kita terus keterkaitan antara kita dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Karena harapan kita satu-satunya cuma Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina saqiyan wa la mahruma. Allahumma iddi hajatana ya Allah. Hajatul dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah. Salimin ghanimin mahfudhin marzuqin bi khairin wa lutuf afiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmatmu di tempat ini, ya Allah. Turunkanlah keberkahanmu di tempat ini, ya Allah, bijahi Habibina Muhammad. Ya Rabb, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali kau sudah angkat kedudukan dan derajat kami, ya Rabb. Ya Rabb, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, ya Allah, kecuali kau sudah leburkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kau sudah ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, ya Rabb. Dosa yang nampak maupun yang tidak nampak, ya Rabb. Dosa yang batin maupun yang zahir, ya Rabb. Bijaya Habibina Muhammad, ya Allah. Wa la tukhayyib rajana, ya Rabb. Kami datang di tempat ini, ya Allah, dorongan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan kau sia-siakan kami yang datang di tempat ini, ya Allah. Walaupun kami sadar kami datang di tempat ini, ya Allah, dengan bawa segunung dosa, ya Allah. Dosa kami terangkat banyak, ya Allah. Mata kami sering maksiat, ya Rabb. Mulut kami sering maksiat, ya Rabb. Telinga kami sering maksiat, ya Rabb. Hati kami kotor dan jorok, ya Rabb. Bijaya Habibina Muhammad, ya Rabb. Bibarakah Sayyidina Muhammad, ya Rabb. Hasya bijahi Nabi yarja wa idil akhiriyah, ya Rabb. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan tangan kami, ya Rabb. Kami mengangkat tanganmu, ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Zat yang Maha Karim, ya Zat yang Maha Rahman. Penuhi segala hajat-hajat kami, ya Allah. Yang hadir di tempat ini hajatnya begitu banyak, ya Allah. Jangan kau sia-siakan doa mereka, ya Allah. Yang punya keinginan, kabulkan keinginannya, ya Rabb. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya, ya Rabb. Yang sakit, sembuhkan, ya Rabb. Yang sakit, sembuhkan, ya Rabb. Yang punya hutang, lunasi hutang mereka, ya Allah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Lindungi anak-anak mereka, ya Allah. Lindungi anak-anak kami, ya Allah. Pelihara anak-anak kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah istri-istri kami istri yang soleha, ya Allah. Jadikanlah suami kami suami yang bertanggung jawab dan soleh, ya Allah. Ya Allah, bijaya Habibina Muhammad, ya Allah. Bibarakah Sayyidina Muhammad, ya Allah. Jadikan majlis ini surga kami, ya Rabb.
Jadikanlah kami pembela Nabi Muhammad. Jadikanlah kami berjuang Nabi Muhammad. Jadikanlah kami menyambung lidah Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Letakkan di dalam hati kami kecintaan dengan Nabi Muhammad. Letakkan di dalam hati kami dengan Nabi Muhammad, sehingga lisan ini selalu mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Penuhi hati ini dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Habibina Muhammad, ya Rabb, berikan kesehatan kepada guru kami Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ya Rabb. Ya Rabb, jaga beliau dan keluarga beliau, ya Allah. Jaga beliau dan keluarga beliau, ya Rabb. Pulangkan beliau ke Indonesia segera, ya Rabb. Pulangkan beliau datang ke Indonesia, ya Rabb. Kami rindu dengan beliau, ya Rabb. Kami cinta dengan beliau, ya Rabb. Hadirkan beliau di Indonesia, ya Rabb. Pulangkan beliau ke Indonesia, ya Rabb. Ya Rabb, mereka-mereka yang coba-coba menghalangi kepulangan beliau, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka, ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka, ya Rabb. Kalau kau tidak berikan hidayah, hancurkan mereka, ya Rabb. Kalau kau tidak turunkan hidayah kepada mereka, hancurkan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, selamatkanlah, ya Rabb, para habaib, para ulama, ya Rabb, dari mereka-mereka para durjana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hada doa wa minkal ijabah. Hada doa wa minkal ijabah. Hada doa wa minkal ijabah. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Husnul khatimah, ya Rabb. Husnul khatimah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم تقيم الصراط. bareng-bareng. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arham Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya